Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam luar biasa dan makin sehat, makin semangat. Teman-teman semuanya, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya, Beta Sugiharso, di channel YouTube hipnoterapi-indonesia.id atau Beta Terapi. Teman-teman, kali ini tentunya masih saja saya terus ingin berbagi terkait dengan motivasi. Kalau kita bicara motivasi, seolah tidak akan pernah habis. Karena motivasi sendiri adalah bagian dari kehidupan kita. Teman-teman, seseorang tidak mungkin hidup tanpa motivasi. Karena ketika seseorang ingin berusaha, seseorang ingin sehat, itu pun bagian dari motivasi. Keinginan juga merupakan motivasi. Apalagi satu usaha, bentuk upaya yang dilakukan setiap orang juga merupakan hasil dari adanya motivasi. Teman-teman, kali ini sedikit berbeda bicara tentang motivasi yang berkaitan dengan pasangan. Teman-teman tentunya pernah melihat video saya sebelumnya terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas energi bersama pasangan. Lebih spesifiknya bagaimana bisa meningkatkan daya seksualitas yang lebih luar biasa. Teman-teman semuanya, banyak sekali orang-orang di luar sana menggunakan berbagai cara, diantaranya dengan obat-obatan yang tentunya teman-teman sudah tahu dampak negatifnya. Meskipun dampak positifnya mereka merasakan dan langsung membuktikannya, namun kita semua sudah tahu akan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari obat-obat tersebut. Apalagi jika obat-obat itu di luar resep dokter, obat-obat yang dijual bebas dimanapun, dan biasanya orang-orang yang menggunakannya akan menggunakan sebebas mungkin sesuai dengan kebutuhannya. Disinilah letaknya banyak sekali orang-orang yang bisa jadi merasakan manfaatnya namun juga mendapatkan resiko negatifnya. Teman-teman semuanya, kabar baiknya adalah sebetulnya setiap orang sudah mempunyai daya, motivasi, energi yang luar biasa. Hanya seseorang butuh mengelola bagaimana supaya energi itu tetap stabil, tetap keren dan bahkan meningkat dengan dahsyat. Teman-teman semuanya, kita sebagai manusia sudah dianugerahi oleh Sang Pencipta dengan sesempurna mungkin. Kita sudah dilengkapi dengan berbagai panca indera, dilengkapi dengan organ-organ yang sehat . Nah, sekarang caranya kita bisa menemukan bagaimana semangat kita, motivasi kita bisa kita optimalkan. Kali ini karena kita berbicara tentang peningkatan daya seksualitas seorang laki-laki ketika dia bisa berharap mempunyai energi yang berlipat-lipat. Tentunya metode yang saya sampaikan ini di luar ketika seseorang mengalami persoalan atau gangguan secara fisiologis atau fungsi-fungsi organ tertentu, atau ketika ada organ yang memang tidak bisa dipulihkan. Nah, teknik ini, metode ini digunakan untuk orang-orang yang seharusnya bisa secara fungsi-fungsi organ itu normal. Namun ada kendala dari aspek psikologis. Ada keraguan, ada ketakutan, ada kecemasan, kekhawatiran. Itu yang sering saya tangkap dari klien-klien yang datang ke tempat terapi saya, dan dia sebagian besar mengucapkan dia merasa tidak percaya diri. Sehingga tadi dia ada yang minum obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, teman-teman semuanya, perlu kita sadari dan kita juga harus mengakui. Yang pasti dengan kita mengakui, meyakini bahwa kita punya motivasi kuat, punya energi hebat, kita bisa meningkatkannya.
Nah, disinilah kunci pentingnya. Ketika seseorang sudah punya keyakinan mampu dan bisa, maka sedikit teknik ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan bagaimana supaya energi seksualitasnya meningkat dengan tajam. Teman-teman semuanya, ketika kita evaluasi ke diri kita bisa ukur seberapa besar motivasi kita. Seringkali ada yang orang punya motivasi kuat sekali, bahkan dia menggebu-gebu, pengennya segera lompat, segera lari kencang. Tapi apa daya, ternyata tidak mampu. Ternyata tetap saja segitu-gitu saja. Nah, ini sebetulnya apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti ini? Teman-teman semuanya, jika teman-teman ada yang mengalami seperti ini, teman-teman bisa cek ke dalam diri teman-teman sendiri ya, cek apakah yakin, apakah benar-benar tidak ada satupun persoalan yang tersimpan ya di dalam pikiran kita yang paling dalam. Sedikit luangkan waktu teman-teman untuk introspeksi, untuk melihat ke diri sendiri, untuk bertanya kepada diri sendiri dan merasakannya. Apakah yakin benar-benar diri ini, jiwa ini, psikologis ini benar-benar sehat? Apakah tidak ada trauma? Apakah tidak ada ketakutan? Apakah tidak ada kekhawatiran? Nah, teman-teman semuanya, jika itu semuanya tidak ada, dan teman-teman tetap belum bisa mengoptimalkan motivasi dan energi seksualitasnya, artinya teman-teman hanya butuh sedikit teknik untuk meningkatkannya. Teknik yang sebelumnya sudah pernah saya sampaikan, dengan kita melihat, mengimajinasikan dalam pikiran kita bahwa semua itu akan terjadi dan segera terjadi dengan biasa saja, terjadi dengan luar biasa ya, itu semuanya bisa teman-teman bayangkan sebelum teman-teman berinteraksi. Namun jika teman-teman ada traumatik ya, ada kekhawatiran, ada ketakutan, nah ini juga butuh sedikit treatment ya, bisa jadi berbeda dengan yang persoalan yang pertama tadi. Namun yang kedua ini teman-teman bisa dengan cara yang sebentar lagi saya sampaikan. Teman-teman semuanya, ketika teman-teman mengalami satu persoalan di masa lalu, satu kecemasan, kekecewaan, dan persoalan lainnya yang hal ini benar-benar tersimpan di dalam hati yang paling dalam, sehingga dampaknya saat ini ketika berhubungan dengan pasangan, energinya melorot. Ya, benar-benar ketika sudah siap bertempur, tiba-tiba jatuh, tiba-tiba nol. Nah, teman-teman cukup lakukan terapi. Teman-teman tidak perlu datang ke tempat saya untuk saya terapi, karena ketika teman-teman terapi berarti butuh banyak beberapa terapi yang bisa teman-teman lalui. Namun ketika teman-teman bisa menterapi sendiri, dengan cara bagaimana? Dengan cara teman-teman cukup cari tempat yang nyaman ya. Tentunya ini tidak sekali teman-teman, butuh beberapa kali teman-teman terus melakukannya. Cari tempat yang nyaman dan pastikan santai, enjoy, karena ini sedang self terapi ya, sehingga teman-teman pastikan cari tempat yang tidak ada gangguan, nggak ada orang lewat ya, tersendiri, sehingga pastinya teman-teman merasa aman dan nyaman di tempat itu. Boleh teman-teman nyalakan musik instrumen atau musik apapun yang membuat teman-teman makin nyaman. Saat teman-teman sudah merasa nyaman dan pastikan aman, teman-teman boleh pejamkan mata. Setelah pejamkan mata, teman-teman bisa mengelola nafas dengan lembut, dengan santai, dengan rileks. Saat ini teman-teman mulai mempersiapkan diri untuk membuang
kecemasan, membuang traumatik di masa-masa yang lalu. Bagaimana caranya? Mudah, teman-teman. Ketika teman-teman sudah benar-benar rileks dan santai di tempat itu, munculkan traumatik, munculkan kecemasan, ketakutan yang teman-teman rasa itu mengganggu dan sebagai faktor penyebabnya. Tentunya kalau teman-teman mengingatnya, sebentar lagi pasti akan muncul gambar. Teman-teman bisa melihat di dalam pikiran teman-teman ada seperti film ya, yang bergerak, gambar yang bergerak terkait dengan persoalan, terkait dengan traumatik, terkait dengan ketakutan, itu muncul dengan sendirinya. Itu gampang sekali. Tidak perlu teknik khusus dan tidak perlu teman-teman terapi, itu tidak. Dengan cara tadi teman-teman bisa imajinasikan itu. Ketika itu muncul, tentunya teman-teman tahu ya, ketika ada pikiran, ya, ada gambaran, ada imajinasi yang muncul, kita bisa melihat bentuk gambar. Kita bisa melihat seperti apa warna-warnanya dari kecemasan-kecemasan itu. Kalau sudah, sambil teman-teman pejamkan mata tadi, teman-teman ambil saja gambar-gambarnya. Ambil gambarnya, niatkan teman-teman mengambil kecemasan itu. Teman-teman buang, lemparkan. Ambil lagi traumatiknya, lemparkan. Ketika ada rasa gak nyaman di dada, ambil rasanya, lemparkan. Ambil semuanya, teman-teman lemparkan. Teknik ini sangat mudah. Namun jika teman-teman banyak berpikir melakukannya, apalagi teman-teman menganalisa, ya, mengkritisi apa yang dilakukan ini tidak rasional, saya jamin gagal. Kenapa? Karena teknik ini teknik bawah sadar. Yang jelas bukan teknik yang rasional. Kenapa? Kalau rasional, ya berarti kita berada di area sadar. Ketika kita sedang berada di bawah sadar, artinya kita sedang masuk ke dalam situasi di mana kita dulu pernah mengalami kondisi-kondisi yang tidak nyaman, traumatik, kecemasan, dan lain-lain. Kita masuk di area itu dan lepaskan semua rasionalitas. Lakukan saja, ini mudah dan sangat efektif. Lakukan semua itu dan semua buang. Semuanya lepaskan semua traumatiknya. Buang semua ketakutannya, buang semua kecemasannya. Sampai teman-teman bisa merasakan lega sekali. Ringan sekali pikirannya. Teman-teman semuanya, teknik ini akan sangat efektif ketika teman-teman melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan keyakinan adalah kunci utama pada saat teman-teman melakukan ini. Tentunya tidak sekali dua kali. Teman-teman lakukan terus. Ingat, tidak ada yang namanya gagal. Ya, semuanya berhasil. Gagal ketika berhenti dari proses terapi ini. Artinya apa? Ketika teman-teman berhenti melakukan terapi ini dengan berbagai asumsi ya, dengan berbagai nalar, dengan berbagai rasionalitas apapun, artinya teman-teman telah gagal dan berhenti dari perjuangan, berhenti dari medan tempur untuk teman-teman bisa memenangkan apa yang teman-teman inginkan. Baik teman-teman semuanya, harapannya video ini sangat membantu teman-teman semuanya, terutama teman-teman atau klien-klien dari teman-teman yang mengalami persoalan seksualitas. Imajinasikan, lepaskan kecemasannya, ketakutannya, kekhawatirannya, lepaskan semua. Dan dengan sendirinya kemampuan seksualitasnya akan meningkat dengan dahsyat. Dan pastinya teman-teman akan kaget dengan manfaat positifnya. Baik teman-teman, saya penasaran
dengan apa yang sebentar lagi teman-teman lakukan, harapannya ini bisa menjadi sumber referensi yang bagus, dan tentunya teman-teman bersama pasangan yang sah, teman-teman semuanya bisa benar-benar menjadi semakin baik ya, semakin dekat ya, semakin sakinah mawaddah warahmah ya, dan diberkahi oleh Allah dalam mengarungi samudera kehidupan, dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang tentunya ini diidamkan semua orang. Baik teman-teman semuanya, terima kasih, dan teman-teman yang sudah subscribe, sudah like dan share ke teman-teman yang membutuhkannya. Terima kasih teman-teman sudah membantu mereka, dan ini salah satu amal yang sangat mudah, sangat murah, dan teman-teman bisa berbagi untuk kebaikan. Demikian dari saya, dan yang saya ingatkan, motivasi, energi, peningkatan daya seksualitas ini untuk kebaikan, untuk hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah. Mudah-mudahan sangat bermanfaat oleh semuanya. Demikian, terima kasih. Berjumpa lagi dengan saya, Beto Sugiarso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam luar biasa, dan salam semangat.